الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا لبيك يا رسول الله لبيك يا حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan keberkahannya dan dengan petunjuk mulianya pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Tujuan kita dari berbagai tempat datang ke majelis yang mulia ini, di rumah Allah yang agung ini, tentunya hanya mengharapkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah tidak akan mengecewakan harapan kita, sehingga setiap dari mereka yang hadir istiqamah, khusyuk hatinya, menjalani setiap waktu daripada majlis ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kesempurnaan di dalam hidup ini. Allah akan menjadikan mereka orang-orang yang dikelompokkan dari kelompok para salihin. Allah akan menjadikan kita orang-orang yang selalu disaksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat amal kita dipaparkan kepada beliau dan beliau bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena melihat bahwa amal perbuatan kita adalah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita semua sadar bahwa kita adalah hambanya Allah. Kita pun adalah miliknya Allah. Tidak ada seorang tua pun jika dia berbicara dengan keimanannya yang mengatakan bahwa putra-putrinya adalah miliknya. Kedua orang tua kita hanyalah menjadi sebab daripada lahirnya kita ke muka dunia ini. Penyebab utamanya yang berkehendak dengan iradahnya sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahirnya setiap manusia ke muka bumi ini termasuk kita di dalamnya adalah milik Allah dan atas keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ibu yang mengandung kita tidak akan pernah bisa membuktikan bagaimana selama 9 bulan menjaga janin di dalam kandungannya. Bagaimana mereka memberikan makanan kepada janin di dalam perutnya. Seandainya kita lahir dengan keinginan orang per orang termasuk kedua orang tua kita, maka tidak mungkin seorang bayi akan lahir ada yang cacat. Seorang bayi yang lahir ada dengan warna kulit yang tidak diharapkan oleh orang tuanya. Seorang bayi lahir dengan potongan-potongan tubuh tertentu yang kurang
berkenan bagi kedua orang tuanya. Jika seandainya setiap manusia dilahirkan sesuai dengan keinginannya dan keinginan orang tuanya, maka tidak ada di muka bumi ini makhluk Allah terkecuali semuanya dalam keadaan sempurna penciptaannya. Akan tetapi ini membuktikan betapa yang dilahirkan oleh ibu itu tanpa beliau harus tahu bagaimana saya melahirkannya, apa bentuk postur tubuhnya, bagaimana detail daripada ciptaannya, sehingga terkadang ada bayi yang lahir dalam keadaan cacat, ada bayi yang lahir dalam keadaan kulitnya berwarna hitam, ada bayi yang dilahirkan dalam keadaan hidung tidak seperti yang diharapkan, mata tidak seperti yang diharapkan. Itu semua membuktikan bahwa sebenarnya kita dilahirkan ke muka bumi ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas kehendak dan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah ibu yang soleha ataupun yang tidak solehah, semuanya dalam keadaan rata dan sama. Dia rela capek untuk anak bayinya, dia rela lapar untuk anak bayinya, dia rela tidak tidur, yang penting anaknya tidur dengan nyenyak. Dia rela tidur di bawah, yang penting anaknya tidur di kasur dengan nyaman. Semua dilakukannya pengorbanan tersebut dengan hati yang tulus. Maka bisa dibayangkan jika seorang ibu yang sangat sayang kepada bayinya yang baru lahir kemudian hilang, dicari kemana kesana kemari lalu ditemukan dalam keadaan selamat, bagaimana perasaan ibu tersebut? Tentunya akan bahagia, akan gembira, akan bersyukur, akan dipeluk dengan erat, akan ditangisi dengan air matanya karena gembira mendapatkan bayinya dalam keadaan selamat. Rasulullah mengatakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira daripada ibu yang kehilangan bayinya jika mendapati manusia pendosa, manusia yang suka melakukan dosa, datang kepada Allah dengan hati menyesal, datang kepada Allah dengan perasaan ingin bertaubat, datang kepada Allah dengan janji, saya tidak akan mengulangi dosa-dosa yang kemarin ya Allah. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang ketika diampuni dosanya oleh Allah, maka dia telah menjadi bersih seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Banyaknya permasalahan yang terjadi di kita para hadirin lebih banyak disebabkan karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah tidak lagi memandang kita dengan rahmat sebagaimana orang-orang soleh yang dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak sadar bahwa sebetulnya syukur kepada Allah tidak boleh putus dari hambanya dan dari kita sebagai manusia yang diciptakannya. Allah subhanahu wa ta'ala walaupun tidak memberi berbentuk rezeki, uang, materi dan sebagainya, tetapi ketahuilah bahwa sesungguhnya yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita dari satu hal saja, keselamatan, ini sudah tidak ternilai lagi harganya. Para hadirin yang datang dari rumahnya ke sini, orang-orang yang sekarang jumlahnya entah Allah, hanya Allah yang tahu, yang sedang bepergian naik pesawat, sedang naik mobil, sedang naik kapal, sedang naik sepeda motor, sedang berjalan kaki, mereka yang bekerja, yang ada di atas gunung, yang berada di atas pohon, mereka yang berada di bawah bumi, semuanya detik demi detik diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala rahmat dan keselamatan. Selama mereka bekerja tanpa mereka sadari dan syukuri bahwa semuanya itu diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disayang oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dikenalkan dan diyakinkan bahwa Allahur Rahmanur Rahim. Karena ketika satu detik saja keselamatan, nikmat keselamatan dicabut oleh Allah, yang naik motor akan tabrakan, yang naik tinggi akan jatuh, yang duduk mungkin akan tertimpa sesuatu dari atas, yang sedang berada di dalam tanah, menambang dan sebagainya akan runtuh tanahnya. Dan itu subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak timpakan kepada kita, walaupun kita masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan dan maksiat. Namun para hadirin, jika seandainya dalam kehidupan ini manusia hanya pada batasan-batasan fisik saja, ketahuilah tidak akan ada bedanya antara kita dengan binatang. Bangun tidur,
makan. Bangun tidur lapar, habis lapar cari makan, dapat makan kenyang, butuh kepada lawan jenis. Habis berhubungan capek tidur, bangun tidur makan lagi, habis makan. Aktivitas-aktivitas, lihatlah aktivitas kita dan lihatlah aktivitas hewan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan menginginkan tidak sama dengan hewan, sehingga Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, walaqad karramna bani Adam. Allah telah muliakan anak cucu Adam. Allah telah muliakan anak cucu Adam dengan agama yang diberikan oleh Allah kepada mereka, dengan iman yang ditanamkan di dalam hatinya, dan semuanya itu karena berkah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tidak akan pernah lepas dari jasa besar Sayyidina Muhammad. Semuanya tidak akan pernah nyampai kepada Allah tanpa lewat pintunya Nabi Muhammad. Dan semuanya tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan terkecuali dia ikut di dalam jalan yang telah dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di bulan Rabiul Awal kemarin, yang sekarang mungkin sudah ada di penghujungnya atau sudah lewat bulan Rabiul Awal, kita para hadirin seringkali menghadiri beberapa acara-acara maulid Nabi, dan alhamdulillah acara-acara seperti ini insyaallah sampai hari kiamat tidak akan pernah padam, khususnya di bumi Nusantara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa rafa'na laka dzikrak, wa rafa'na laka dzikrak, dan kamu akan aku tinggikan sebutanmu wahai Nabi Muhammad. Allah yang akan meninggikan Nabi Muhammad. Jika seandainya sebutan Nabi Muhammad ditinggikan oleh Allah, manusia siapa yang bisa menghinakan Nabi Muhammad? Manusia mana yang bisa merendahkan Nabi Muhammad? Ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sendiri sudah mengatakan, wa rafa'na laka dzikrak, kami akan tinggikan sebutanmu wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pasti akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kaitannya kita dengan ayat ini apa? Para ulama sebagian mengatakan bahwa Allah mengatakan di dalam ayat ini, wa rafa'na, bukan wa rafa'tu, kami akan tinggikan. Biasanya Allah ketika menyebut perbuatannya dengan dhamir jama', pertama untuk litta'zim, yang kedua Allah melibatkan makhluknya di dalam perbuatan ini. Saat Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami jaga Al-Quran. Allah bukan mengatakan sesungguhnya aku turunkan Quran dan aku akan menjaganya. Bukan seperti itu. Tapi Allah mengatakan sesungguhnya kami turunkan Quran dan kami akan menjaganya. Terbukti bahwa turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz terlebih dahulu ke Baitul Izzah di langit pertama. Lalu kemudian dibawa oleh malaikat Jibril. Diikutkan oleh Allah malaikat Jibril untuk kemuliaan menurunkan Al-Quran ini. Lalu kemudian diciptakan sababun nuzul dan sampai kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan meninggikannya Allah nama Nabi Muhammad, memuliakannya Allah nama Nabi Muhammad dengan menyebutkan wa rafa'na, dan kami akan tinggikan sebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang merenungkan ayat ini, seharusnya dia kemudian berpikir, ya Allah, mudah-mudahan saya termasuk orang yang diajak oleh Allah untuk meninggikan nama Nabi Muhammad. Dan mereka yang sudah berada dalam kemuliaan ini, istiqamah membaca maulid, istiqamah membaca salawat, istiqamah menghadiri majlis-majlis ta'lim, istiqamah mendekatkan diri kepada ulama-ulama salafun as-salih min ahli sunnati wal jamaah al-asy'ariyah al-maturidiyah, maka dia lebih baik mengorbankan nyawanya hilang daripada dia harus dikeluarkan oleh Allah daripada kelompok yang bersama-sama dengan Allah meninggikan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sababiyah meninggikannya Allah nama Nabi Muhammad itu dengan gegap gempitanya pada bulan Rabiul Awal diadakannya majelis-majelis mengingat dan mensyukuri akan lahirnya junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak lebih, anak-anak bayi kita tidak lebih mulia dari Nabi Muhammad. Kendaraan kita tidak lebih mulia dari Nabi Muhammad. Rumah yang kita bangun tidak lebih mulia dari Nabi Muhammad.
pangkat jabatan yang kita perjuangkan, prestasi bisnis dan karir yang kita kejar, semuanya itu di bawah kemuliaan Nabi Muhammad wa Rabbul Ka'bah. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia dari Nabi Muhammad. Bahkan para hadirin rahimakumullah, jajarkan coba anak-anak kita, mobil kita, rumah kita, jabatan kita, harta kita, karir kita, dan Nabi Muhammad kita. Siapa dari mereka yang lebih mulia? Tidak akan pernah ada yang berani dan jujur mengatakan bayi saya lebih mulia dari Nabi Muhammad, rumah saya lebih mulia dari Nabi Muhammad, karir saya lebih mulia dari Nabi Muhammad. Karena jika dia meyakini ucapannya ada yang lebih mulia dari Nabi Muhammad, saya khawatir dia di hari kiamat akan dipisahkan oleh Allah dari Nabi Muhammad. Tetapi semua yang termulia ada pada Nabi Muhammad, dan kemuliaan Allah itu sendiri adalah Nabi Muhammad SAW. Jika ada seorang yang bayinya lahir di keselamatan, menceritakan tentang bayinya, alhamdulillah ini hamil sekian bulan, pada umur sekian dia mengalami gejala tapi selamat, lahirnya kontrolnya di dokter spesialis dilahirkannya ditangani dengan maka orang akan mendengarkannya dengan kagum dan memberikan apresiasi. Orang akan mengatakan, Masya Allah, alhamdulillah sekarang sudah lahir. Ada orang punya mobil, dapat rezeki mobil, dia selamatan, dia menceritakan, oh ini tadinya saya mau cari warna ini, tapi alhamdulillah dapatnya ini, dan sebagainya. Kemudian diadakan perkumpulan, makan-makan dan sebagainya. Orang akan mengatakan, alhamdulillah, mudah-mudahan mobilnya berkah. Ketika ada seorang yang naik jabatan, dia undang sanak keluarga sahabatnya, dia bersyukur kepada Allah dan bercerita tentang jenjang karirnya. Tidak ada orang yang mengatakan tidak boleh yang seperti itu. Dan semua nikmat yang didapati oleh kita, bahkan oleh Allah dikatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Lalu apakah ketika nikmat teragung Nabi Muhammad SAW, pada saat kelahirannya, kita berkumpul untuk bergembira dan bersyukur kepada Allah karenanya, lalu kemudian tidak boleh? Apakah bayi kita lebih mulia dari Nabi Muhammad? Apakah harta kita lebih mulia dari Nabi Muhammad? Apakah pekerjaan kita lebih mulia dari Nabi Muhammad? Hanya orang yang tidak akan pernah dimuliakan oleh Allah yang mengatakan ada sesuatu yang lebih mulia dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Umat perlu dikenalkan lagi, terutama para pemuda, terhadap siapa nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita serba salah, tidak bisa serta-merta menyatakan bahwa pemuda A, pemuda B, pemudi B itu adalah salah, sehingga potongan hidupnya, gaya hidupnya, budaya hidupnya, bahkan foto-foto yang tertempel di kamar-kamarnya adalah orang-orang yang tidak punya kaitan dengan Nabi Muhammad. Bisa saja ini terjadi dan sudah banyak terjadi, tetapi mereka para pemuda itu tidak boleh terlalu disalahkan. Kenapa? Karena yang tua tidak mengajarkan kepada mereka siapa Nabi Muhammad, tidak mengingatkan kepada mereka bahwa ada Nabi Muhammad. Dan saya tidak yakin seperti jamaah para pemuda jamaah Jalsatul Itsnain Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kemudian di rumahnya akan memajang gambar-gambar selain Nabi Muhammad, akan berpakaian dengan pakaian yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad, akan bergaul dengan pergaulan yang dibenci oleh Nabi Muhammad. Saya tidak yakin mereka akan mampu dan tega melakukannya, karena mereka sudah mengenal Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti ini, kebaikan-kebaikan seperti ini para hadirin, harus kita sebarluaskan di seluruh Indonesia. Kita memiliki tanggung jawab dan kita memiliki keinginan untuk bersama-sama dengan Allah meninggikan, mengingatkan dan memperkenalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh mereka yang memiliki hati, baik mereka yang muslim maupun mereka yang kafir. Dengan harapan pada saat kita mengingatkan orang terhadap Nabi Muhammad, nanti di akhirat kita akan diingat oleh Nabi Muhammad. Dengan harapan pada saat kita mengingatkan orang kepada Nabi Muhammad, saat kita sedih di dunia, kita pun akan diingat oleh Nabi Muhammad. Dengan harapan bahwa ketika kita mengenalkan Nabi Muhammad kepada masyarakat, kita suatu saat akan dikenal oleh Nabi Muhammad. Pada saat kita mencintai dan mencintakan orang lain kepada Nabi Muhammad, kita berharap bahwa Nabi Muhammad akan mencintai kita. Dan celakalah manusia
yang tidak ingat dan tidak mengingat dan diingat oleh Nabi Muhammad. Celakalah manusia yang tidak mengenal dan dikenal oleh Nabi Muhammad. Celakalah manusia yang tidak mendekat dan tidak didekati oleh Nabi Muhammad. Dan celakalah manusia yang tidak mencintai kemudian tidak dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majlis-majlis seperti ini dan seluruh majlis-majlis para ulama yang tersebar di berbagai penjuru di negara ini, bahkan di dunia ini, akan senantiasa dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menghadiri majlis-majlis cinta kepada Rasulullah, mudah-mudahan akan senantiasa diberi keberkahan yang sempurna oleh Allah. Dengan berkah Nabi Muhammad, yang dengan Nabi Muhammad Allah menciptakan bumi dan alam semesta ini. Permasalahan kita adalah masalah alam semesta. Problem kita adalah problem alam semesta. Kesedihan kita terkait dengan alam semesta. Tetapi Nabi Muhammadlah rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Bagi siapapun yang di dalam hatinya ada Nabi Muhammad, maka saya yakin Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya Nabi Muhammad dan kasih sayangnya terhadap Nabi Muhammad dan kehormatannya Nabi Muhammad yang ada pada sisi Allah, maka Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang cinta dan dicintai oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan ini akan dirahmati oleh Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith wa min 'adzabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullahu ولا تكلنا إلى أنفسنا وإلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا سيدي يا رسول الله، إنا توجهنا بك إلى ربنا في حاجاتنا وحاجة الحاضرين كلهم يا الله لتقضى. اللهم فشفعه فينا. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلام من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا يا الله إلا غفرته، ولا هما يا الله إلا فرجته، ولا مريضا يا الله إلا شفيته، ولا عيبا يا الله إلا سترته، ولا طفلا يا الله إلا ربيته، ولا كهلا يا الله إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بمعقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وجدك الأعلى وكلمتك التامة أن تصلي على عبدك وحبيبك ورسولك وصفيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وترحمنا به رحمة لا ينفد أبدا إلى يوم القيامة يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.